Puji Tuhan, saya selalu mengawali perjalanan saya setiap hari keluar rumah dengan doa. Suatu pagi, singkat cerita, saya berdoa agar Tuhan memberkati saya. Tapi tiba-tiba pada saya, sebelum sampai sebuah tujuan, saya bukan mendapatkan sebuah berkat, tetapi apa yang terjadi adalah ban mobil saya meledak. Kenapa meledak? Karena kena batu yang tajam. Lalu saya mengambil dari sebuah sisi positif. Saya melihat bahwa kami sudah dekat dengan tujuan. Jadi kami tidak usah bongkar dan pasang ban serap sendiri. Jadi ada rekan saya membantu dan dia membereskan itu semua. Nah, saya juga bersyukur luka yang di ban tersebut itu yang kena batu tajam itu sekitar 4 cm kurang lebih. Dan itu agak menyamping. Biasa tambal yang begini harus tambal yang khusus. Dan puji Tuhan, bannya saya nggak jadi buang. Dan saya hanya mengambil dari sisi positif bahwa ban tersebut masih bisa ditambal, bisa diperbaiki. Meskipun harganya lumayan mahal. Bapak Ibu, kemudian singkat cerita saya sampai ke rumah. Saya bertemu, saya sampai di rumah. Nah, ada seorang jemaat. Dia itu nelfon dan dia minta didoakan. Jemaat ini wanita dan dia menceritakan pergumulan dia bahwa dia harus membayar uang skripsi. Saya memang kenal beliau. Lalu saya berdoa buat dia dan setelah saya selesai berdoa buat dia, saya tiba-tiba Tuhan gerakkan untuk saya membantu dia. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu mengutus dia untuk mencari saya. Kenapa? Karena saya masih ingat bahwa tadi pagi, selain saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya juga berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa untuk membutuhkan bantuan Engkau untuk mencari saya. Nah, kemudian kan dia datang. Jadi saya percaya bahwa dia datang atas izin Tuhan. Tuhan yang suruh dia cari saya. Saya teringat dengan kisah para rasul pasal 16 ayat 23, di mana kisah Rasul Paulus dengan Silas. Dia dikatakan setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, kondisi mereka berdua pasti berdarah dan tidak nyaman. Bajunya sobek-sobek dan kemudian masuk ke penjara. Di Pasal 16 ayat 25 dijelaskan bahwa respon sikap Paulus dan Silas menanggapi itu semua dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Dan orang-orang tetangga yang di penjara itu mendengarkan mereka semua. Nah, ketika mereka berdoa dan menyanyikan pujian, mereka meresponi dengan mengucap syukur dan memuji Tuhan. Di ayat yang berikutnya dikatakan, akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Singkat cerita, Bapak dan Ibu, kepala penjara dia dan keluarganya dibaptis. Dan kemudian juga singkat cerita di pasal 16 ayat 36 mereka berdua dilepaskan dari penjara. Puji Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu mau tahu kelanjutan dari kisah saya itu, setelah itu saya kemudian di hari berikutnya saya mendapatkan berkat, yaitu ada seseorang Tuhan kirim untuk memberkati saya. Dan kemudian Tuhan kirim lagi ada seseorang saya ingat dia juga datang memberkati saya. Jadi saya mau berkata, tetap mengucap syukur dalam kondisi yang buruk sekalipun. Dan Anda tahu bahwa ketika Anda mengucap syukur, Tuhan melihat itu semua. Pastinya Tuhan menilai itu semua dan Tuhan punya alasan dia sendiri kenapa dia masih seakan-akan menunda berkat itu dicurahkan. Maka justru Anda bukan dapat berkat yang Anda doakan, tetapi malah
terjadi ini, dan semua kesannya itu buruk. Tapi Bapak dan Ibu, saya tetap percaya dalam kondisi tidak baik sekalipun, Tuhan kita tetap peduli. Dia tetap baik dan dia tetap mengasihi kita. Haleluya. Dan itu simpan di hati kita. Sehingga untuk mengucap syukur, kita itu tidak akan susah, Bapak dan Ibu. Untuk berkata, Tuhan terima kasih. Aku memang sudah berdoa minta berkat, tapi tahu-taunya ban saya malah meledak. 1 biji ban kurang lebih ya senilai sekian. Itu besar sekali nilainya. Dan saya bilang ketika kita melakukan, meresponi semua kejadian buruk dengan mengucap syukur, pastinya Tuhan tidak akan tinggal diam, Bapak dan Ibu. Saya percaya Tuhan akan melihat kesetiaan kita. Tuhan akan melihat bahwa sikap hati kita baik. Kita itu kedapatan oleh Tuhan, itu tidak mengeluh. Kita kedapatan oleh Tuhan dalam kondisi tetap menyenangkan hati Dia. Maka daripada itu saya mau berkata, apa kondisi Anda Bapak dan Ibu sekarang? Apakah Anda sama dengan seperti saya? Anda berdoa minta berkat, tapi malah pengeluaran yang terjadi. Dan Anda mulai berpikir bahwa Tuhan itu tidak mendengar doa Anda. Saya justru menyarankan, Bapak dan Ibu, Tuhan mendengar doa Anda. Justru menghadapi itu semua, responnya adalah dari Anda tetap mengucap syukur. Jangan ubah. Tetap mengucap syukur. Kondisi tidak baik sekalipun, latihlah diri kita untuk mengucap syukur. Latihlah diri kita untuk berkata, ya Tuhan Yesus Engkau baik. Saya percaya Engkau pasti memberkati saya. Saya percaya Engkau pasti mendengar doa saya. Saya percaya tak lama lagi Engkau akan menjawab doa saya. Dan ubah semua peristiwa-peristiwa yang buruk itu menjadi sebuah kemenangan bagi Anda. Sama seperti Paulus dan Silas. Pada akhirnya di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 36. Mereka berdua keluar dari penjara. Dan mereka bebas. Terimalah berkat shalom dari kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.